Kita ke informasi lainnya pemirsa, jenazah diplomat Indonesia Zetro Leonardo Purba segera dipulangkan ke tanah air usai diotopsi di Peru. Zetro diharapkan tiba di tanah air Selasa 9 September setelah menjalani otopsi di Peru. Zetro secara tragis tewas ditembak orang tak dikenal di jalanan Kota Lima. Kasus ini masih diselidiki secara intensif oleh kepolisian setempat untuk mengungkap motif di baliknya. Pihak berwenang terus berkoordinasi dengan KBRI 5 guna memastikan keadilan bagi korban dan keluarga serta memperkuat perlindungan bagi para diplomat Indonesia. Ya, untuk jenazah almarhum Pak Zetro, insya Allah akan kita pulangkan dan akan tiba besok, ya, dan selanjutnya nanti akan ada prosesi di Kementerian Luar Negeri sebelum di pemakaman. Untuk proses penyelidikan masih ditangani oleh pihak kepolisian Peru. Misteri ditemukannya jasad 5 orang satu keluarga di Indramayu akhirnya mulai terungkap. Polisi menangkap pelaku yang diduga membunuh 5 orang tersebut. Di lokasi inilah 5 korban satu keluarga ditemukan tewas terkubur dalam satu lubang di sebuah rumah di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Garis polisi juga masih terpasang di lokasi kejadian, tepatnya di Kelurahan Pauman, Kabupaten Indramayu. Dari awal, tim penyidik Polres Indramayu menemukan indikasi tindak pidana dalam peristiwa ini, sehingga menaikkan ke tahapan penyidikan. Usai kelima jenazah dimakamkan, proses penggalian informasi dilakukan tim penyidik. Dari bukti-bukti di lapangan dan keterangan saksi, polisi akhirnya menangkap pelaku pembunuhan 5 orang dalam satu keluarga di Indramayu tersebut. Proses penangkapan dilakukan tim gabungan Polres Indramayu dan Polda Jabar. Saat ini polisi tengah melakukan pendalaman terkait motif dan jumlah pelaku pembunuhan. Polisi menjanjikan akan merilis informasinya Selasa 9 September 2025 besok. Usai kebakaran di pusat kuliner Cipete, Cilandak, Jakarta Selatan, hingga Senin pagi petugas damkar masih melakukan proses pendinginan. Akibat kebakaran tersebut, belasan kios hangus terbakar. Bangunan yang hangus terbakar dipasangi garis polisi untuk penyelidikan petugas. Hingga kini petugas masih melakukan pendinginan di lokasi kebakaran karena masih terdapat bara api di dalam tumpukan puing-puing kebakaran. Akibat kebakaran, sebanyak 3 bangunan dengan total luas tanah 1.000 meter persegi turut terdampak. Diduga api berasal dari korsleting listrik dari salah satu kios usaha. Kebakaran yang melanda sejumlah ruko di dekat stasiun MRT Cipete, Jakarta Selatan terjadi pada hari Senin dini hari. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Beginilah saat kobaran api melahap sejumlah ruko penjualan makanan atau food court di Jalan RS Fatmawati. Tepatnya di kawasan stasiun MRT Cipete Raya Tuku, Jakarta Selatan pada Senin dini hari. Api yang cepat merembet ke bangunan di sebelahnya membuat panik pengguna jalan dan warga sekitar. Sebanyak 71 petugas damkar Jakarta Selatan dan 18 unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini, namun diduga akibat korsleting listrik dari salah satu ruko. Kan percikan kabel jatuh. Di situ pelayar agak gede di situ. Terus ada yang meledak gas kecil atau apa ini. Di situ tambah gede, sama anak-anak diguyur. Kata saya jangan diguyur pakai air dulu. Soalnya kalau pakai air tambah gede. Kalau api gede gitu kan tambah gede itu. Tidak ada korban dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian akibat insiden ini diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Arus lalu lintas di Jalan Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan juga sempat macet parah imbas kejadian ini. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Setelah jadi korban anarki dalam aksi massa akhir Agustus lalu, halte Transjakarta Sentral Senen kembali dibuka dan diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Nama halte diubah menjadi halte Jaga Jakarta Senen. Ya, pasca dirusak massa saat aksi demo besar-besaran yang terjadi di Jakarta pada akhir Agustus lalu, halte Transjakarta Senen kini tampil dengan wajah baru. Lebih modern, halte Senen pun berganti nama menjadi halte Jaga Jakarta Senen. Di halte Jaga Jakarta terdapat etalase yang menampilkan sisa-sisa kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus lalu. Stand UMKM juga tak ketinggalan meramaikan sudut halte Transjakarta Jaga Jakarta. Dan mudah-mudahan dengan memorable yang ada yang dibuat, memang sengaja diskusi kami dengan Dirut Transjakarta supaya memorable itu mengingatkan bahwa di tempat ini pernah terjadi peristiwa yang mudah-mudahan tidak akan pernah terulang kembali. Halte Transjakarta Sentral Senen menjadi salah satu halte yang mengalami kerusakan parah saat unjuk rasa besar-besaran di Jakarta. Pemprov Jakarta mengajak masyarakat memperbaiki halte Senen. Total ada 22 halte Transjakarta yang mengalami kerusakan. Pemerintah Provinsi Jakarta bersama elemen masyarakat membersihkan halte Senen, salah satu halte Transjakarta yang rusak akibat aksi anarkistis dalam unjuk rasa besar-besaran lalu. Kegiatan membersihkan fasilitas umum ini sebagai upaya bersama dalam membangun kembali situasi yang aman dan kondusif di Jakarta. Kegiatan ini melibatkan lebih dari 200 relawan dari berbagai lapisan masyarakat, seperti pengemudi ojol, pelajar, hingga pasukan oranye. Demo besar-besaran yang terjadi di wilayah Jakarta menyebabkan tak sedikit fasilitas transportasi umum rusak parah. Fasilitas Transjakarta paling terdampak, di mana total 22 halte mengalami kerusakan parah. Sebanyak 6 halte Transjakarta dibakar selama aksi massa. Ke-6 halte yakni halte Polda Metro Jaya, Senen Toyota Rangga, Sentral Senen, Senayan Bank DKI, Gerbang Pemuda, dan Bundaran Senayan. Sementara itu 16 halte mengalami kerusakan. Halte-halte yang dirusak yakni Bendungan Hilir, Kuitang, Kampung Melayu, Kramat Sentiong, Bidara Cina, Cililitan, Semanggi, dan Petamburan. Lalu halte Widya Chandra, Jatinegara, Kejaksaan Agung, Matraman Baru, Pemuda Pramuka, Masjid Agung, Gelora Bung Karno 1, dan Polda Metro Jaya 1. Pemerintah Jakarta memperkirakan total kerugian kerusakan fasilitas umum, termasuk halte Transjakarta, mencapai hingga 55 miliar rupiah.